Apa sudah tampak di layarnya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi malam ini kita akan membahas PTK. Saya akan mengingatkan mengenai penelitian tindakan kelas. Insya Allah Bapak Ibu sudah sering dengar, pernah melakukan. Jadi penelitian tindakan kelas ini adalah suatu bentuk penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi memang ada masalah di dalam kelas. Jadi bukan masalah di sekolah, bukan, tapi di kelasnya. Nah, tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Dengan melakukan PTK, guru dapat memahami lebih baik tentang proses pembelajaran yang terjadi di kelasnya, menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, serta menerapkan dan mengevaluasi efektivitas strategi atau metode baru dalam pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah penelitian tindakan kelas itu ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan dan pemantauannya, melaksanakan tindakan dan mengamatinya, mengolah dan menafsirkan data, dan melaporkan. Ini ada 7 langkah penelitian tindakan kelas. Oke, saya akan bahasnya secara cepat. Yang pertama adalah identifikasi dan rumusan masalah, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Jadi masalah PTK itu terkait proses pembelajaran yang ada pada gilirannya menyebabkan perubahan perilaku guru, mitra penelitian, dan siswa. Contoh pada identifikasi ini adalah metode pengajaran mungkin menggantikan metode tradisional dengan metode penemuan, model pembelajaran, strategi pembelajaran, prosedur penilaian. Nah, itu mungkin ada yang perlu diperbaiki, maka ada permasalahan di sana, akhirnya dilakukanlah PTK. Kemudian rumusan masalah. Ya, jadi rumusan masalah pada langkah penelitian tindakan kelas. Inti masalahnya adalah kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan yang diinginkan. Oleh karena itu, rumusan masalah harus membuat gambaran tentang realitas yang ada dan keadaan yang diinginkan pada kelas tersebut. Kemudian kalau analisis masalah, jadi analisis masalah itu dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas, analisis masalah diperlukan untuk mengidentifikasi dimensi masalah yang mungkin terjadi, sehingga aspek-aspek pentingnya dapat diidentifikasi dan diberikan perhatian yang memadai. Biasanya di dalam soal, apa yang dilakukan guru ketika menganalisis masalah? Nah, biasanya seperti itu. Analisis masalah itu melibatkan beberapa jenis kegiatan, tergantung pada kesulitan yang ditunjukkan dalam pertanyaan masalah, melakukan analisis kausal, dari kesulitan yang dihadapi, memeriksa hipotesis dengan meninjau data penelitian yang ada, memperoleh data awal untuk memperjelas masalah, mengubah persepsi masalah penelitian, partisipasi, sudut personal, itu. Rumusan hipotesis tindakan. Hipotesis dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas bukanlah perbedaan atau hipotesis relasional, tetapi hipotesis tindakan. Jadi hipotesis tindakan adalah seperti ini contohnya, kecepatan membaca siswa meningkat jika kebiasaan membaca yang salah diperbaiki dengan teknik korektif yang tepat dan peningkatan kesiapan pengalaman untuk memahami konteks membaca. Ini Bapak Ibu saya kasih linknya, mungkin membaca lebih banyak lagi tentang PTK. Jadi ini saya mendapatkan link ini, itu saya kira isinya bagus, terperinci begitu, sesuai dengan apa sumber yang terpercaya menurut saya. Oke, jadi ini penelitian tindakan kelas. Ada penelitian tindakan kelas ini ada perencanaan, jadi ada siklus. Sebenarnya jika siklus 1 itu sudah memenuhi persyaratan, maka tidak perlu dilakukan siklus 2. Tetapi kenyataannya ketika kita mengikuti lomba Innobel tingkat nasional, kemudian PTK-nya untuk naik pangkat, itu disyaratkan harus minimal 2 siklus. Jadi
perencanaan. Oke. Perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, setelah itu direfleksi. Nah, refleksinya itu apakah apa yang perlu diperbaiki dari siklus pertama, maka setelah ada rencana-rencana perbaikan, maka dilakukan lagi pelaksanaan, pengamatan, refleksi pada siklus yang kedua, begitu. Oke, saya lanjutkan. Tahapan siklus penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pengamatan, tahapan refleksi. Jadi pada perencanaan itu pada tahap peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Jadi penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindarkan unsur subjektivitas. Nah, biasanya pada tahapan perencanaan, peneliti juga perlu menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti rencana pelaksana pembelajaran, instrumen pengamatan, kemudian tahap pelaksanaan. Dilakukan kegiatan penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, guru harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini, pembelajaran harus berjalan seperti biasa, tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan peneliti. Kegiatan ini penting karena tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian pada tahap pengamatan itu terdapat dua kegiatan, yaitu kegiatan belajar peserta didik, kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan oleh guru, pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajarannya, guru pelaksana dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Itu adalah kegiatan atau tahapan pengamatan. Sedangkan pada tahapan refleksi, ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti, dalam melaksanakan pembelajaran, kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana atau peneliti. Tahapan ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, yaitu kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasa sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Jadi hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya. Oke, saya akan memberikan tips dan trik Bapak Ibu. Jadi tips dan trik mengerjakan soal PTK. Kalau di dalam soal itu, Bapak Ibu diminta untuk membuat judul PTK, maka diawali dengan kata-kata penerapan, penggunaan, meningkatkan, peningkatan. Kemudian ada kata meningkatkan di dalam judul tersebut. Ada variabel X meningkatkan variabel Y. Ada identitas baik kelas, mapel, semester, tahun ajaran. Gitu. Jadi penerapan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas. Nah, ini baru identitasnya. Kalau di sana ada pengaruh tidak diperkenankan karena pengaruh ini adalah penelitian untuk eksperimen. Jadi kalau PTK itu penerapan, penggunaan, meningkatkan, peningkatan, nah itu diperkenankan. Kemudian kedua, ketika Bapak Ibu di soal itu diminta menentukan rumusan masalah, maka harus dilihat rumusan masalah yang baik itu ada 3 cirinya. Menggunakan kata tanya apakah atau mengapa. Kok mengapa? Apakah? Sebentar. Ada variabel meningkatkan. Ada meningkatkan, ada variabel X meningkatkan variabel Y. Contohnya, X meningkatkan variabel Y itu X-nya adalah model pembelajaran, metode, strategi.
dapat meningkatkan apa penyakitnya, hasil belajar, apa ketuntasan, begitu. Kemudian untuk menentukan hipotesis, maka kata tanyanya dihapus. Hanya variabel X meningkatkan variabel Y saja. Jadi contohnya model pembelajaran Jigsaw meningkatkan hasil belajar, itu hipotesis, jawaban sementara. Kalau untuk menentukan variabel PTK-nya, contoh variabel bebas itu adalah model, metode, strategi, media yang dipakai. Nah, variabel terikatnya adalah hasil belajar, kemudian ketuntasan, partisipasi, keaktifan. Nah, itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa ini ya. Bentar. Bentar. Ini bukan mengapa, saya salah ketik nih. Apakah bagaimanakah, apakah Ibu, sedikit izin bertanya. Tadi kan boleh. Ibu bilang kalau pengaruh itu tidak diperkenalkan. Kenapa, Bu? Karena pengaruh itu untuk penelitian eksperimen. Oh, seperti itu ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Oke. Ini kira-kira sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Kalau di penulisan skripsi kuliah mungkin iya tuh Bu ya, pakai pengaruh ya. Skripsi Iya. kuliah. Satu. Jadi pengaruh itu untuk penelitian pengaruh model Jigsaw terhadap hasil belajar. Nah, itu beda dengan penerapan atau meningkatkan, beda. Jadi pengaruh itu lebih eksperimen. Kalau eksperimen itu ada dua kelas. Satunya kelas dikasih treatment yang model tersebut yang kita sampaikan. Satunya adalah pembelajaran konvensionalnya. Kemudian dibandingkan, itu adalah eksperimen atau judulnya diawali dengan pengaruh gitu. Tapi kalau PTK itu adalah ada persoalan di dalam kelas kita, kemudian dikasih treatment, tidak dibandingkan dengan apapun, ya kelasnya kita itu. Nah itu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Pasti nanti kalau sudah ada tahu triknya cepat. Judul penelitian yang tidak termasuk dalam PTK. Ya, Bu. Judul penelitian yang tidak termasuk dalam PTK. D. Pengaruh penerapan pembelajaran teknologi dasar. C. D. Yang tidak termasuk pemberian tugas manakah dalam meningkatkan. Nah, di dalam judul itu meningkatkan, ada C. meningkatkan, ada peningkatan. Kemudian ada kata meningkatkan, pemberian tugas makalah dapat dalam meningkatkan kreativitas kelas. Itu boleh. Yang tidak boleh itu ada pengaruhnya. Iya. Karena kalau pengaruh itu eksperimen. Ya betul, di pengaruh. Oke. Gampang ya Ibu-ibu, kita Terkecoh lanjut. tadi di pemberian tugasnya. Ya. Nomor 2, dalam PTK, langkah yang selanjutnya harus dilakukan peneliti setelah melakukan refleksi pada siklus pertama. Refleksi, ya. Nah, ini kalau setelah siklus pertama. C, merencanakan tindakan yang refleksi setelah siklus pertama adalah kan gini ini. C ya. Iya. Nah, itu memang refleksi pada siklus pertama adalah C, merencanakan tindakan yang harus dilakukan pada siklus kedua. Kemudian rumusan masalah yang termasuk PTK. Kan rumusan masalah itu pertama ada kata tanyanya apakah atau bagaimana. Yang kedua ada meningkatkan. Yang ketiga ada variabel X meningkatkan variabel Y. Oh, yang termasuk. Kirain yang sorry bukan.
C, Bu ya. Ya, D, Bu, D. C. Di sini kan ada kata tadi rumusan masalahnya kan ada kata apakah atau bagaimana. Di sini kalau nomor D itu apakah. Kemudian di sini ada kata meningkatkan. Benar. Benar tuh. Itu jawabannya tuh D, Bu. oke. Ada yang D, ada yang oke, saya bahas satu-satu. Terus saya terus saya Ada kata bagaimana, ada kata meningkatkan, kemudian ada variabel. Variabel itu pelaksanaan pembelajaran inquiry sehingga mampu meningkatkan keterampilan proses. Ini sesuai ada semua Bu yang itu. Oke, saya kasih yang kita bahas ya nomor 1. Kenapa kok nggak A gitu? Biar nanti nggak penasaran kenapa kok A gitu ya. Bagaimanakah keefektifan pembelajaran inquiry ditinjau dari keterampilan proses IPA siswa? Tidak ada meningkatkan, Bapak Ibu. Jadi itu tidak termasuk. Apakah terdapat perbedaan pembelajaran inquiry dengan pembelajaran tidak ada meningkatkan? Berarti juga tidak masuk A sama B. Yang C, apakah terdapat pengaruh pembelajaran inquiry terhadap keterampilan proses IPA? Juga tidak ada kata meningkatkan. Yang D, apakah ada kelebihan pembelajaran inquiry dalam meningkatkan keterampilan proses siswa SMP? Di sana langsung kelebihan. Yang E itu pelaksanaan pembelajarannya di dalam kelas. Tidak membahas kelebihan. Jadi pelaksanaan. Kan kita kalau ada tahapan PTK, ada rencana, tahap pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi, kan begitu, Bu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke. Oke, lanjut. Kemudian kita akan membahas mayoritas siswa Pak Ridwan kurang terampil dalam mengklasifikasi data keanekaragaman tumbuhan dan hewan di sekitar sekolah. Tindakan yang perlu dilakukan Pak Ridwan adalah merancang penelitian tindakan dengan menerapkan apa Bapak Ibu strateginya agar bisa mengklasifikasikan, kan? Itu konsep ya Bu ya. Yang mana Bu? C Bu ya. C, Buruk Mawati C, peta konsep. Bapak Ibu yang lain. Sebentar. Ibu yang lain, apakah sama? Ya, saya juga lah. Saya juga. kayak benar juga Bu ya. Project. Tapi ini klasifikasi ya. Klasifikasi. Pikiran. Kalau E, Bu. Peta pikiran. Kalau D, Bu. Bedanya peta konsep sama peta pikiran. Kayaknya D ya. D, Bu. D. Oke. Bapak Ibu, untuk mengklasifikasikan data Antara yang A, B dengan kita itu butuh yang namanya peta konsep. Nah, apa bedanya sama peta pikiran ya, gitu. Oh. Bedanya saya bedakan ini sebentar. Jadi peta konsep itu pemetaan konsep-konsep yang saling berhubungan dan disertai beberapa penjelasan singkat dengan panjang berbeda. Jadi peta konsep lebih mengedepankan unsur kata-kata. Jadi untuk mengklasifikasikan materi itu lebih tepat daripada peta pikiran atau mind map. Karena peta pikiran itu pemetaan pikiran yang berupa poin-poin penting yang membuat topik-topik utama dan subtopik tanpa unsur penjelas, namun lebih ke bentuk visual. Nah itu. Kalau saya lihat nih ranah kognitifnya Bu ya, klasifikasi kan mungkin ranah kognitif masih 3 atau 4 ya. Iya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Lanjut. 90. Ini kita cari dulu cari soalnya.
Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi. Nah, kita cari dulu. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep luas pada struktur kerangka manusia. Karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran luas. Pak Adi juga belum menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Oke, tindakan yang paling tepat. Nah, kalau ada tindakan yang paling tepat berarti kalau di sini kan siswanya lebih banyak menghafal materi. Biar tidak menghafal, bagaimana Bapak Ibu? Kita sebagai pembelajaran sains jelas menerapkan pendapatannya saintifik. Kalau itu pembelajaran langsung tidak mungkin karena itu lebih menekankan menghafal. Kita memberikan ke siswa. Menjelaskan ulang bukan. Menerapkan pembelajaran teman saya bukan. Jadi jawabannya kalau enggak A ya B. Tetapi B. yang sesuai, nah sesuai dengan C. apa di sana peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia kemudian dibuktikan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya ya B ya Bapak Ibu. Jadi B. soal-soal hot itu seperti ini Bapak Ibu, panjang itu soal bukan hot ya, literasi. Itu soalnya panjang. Oke, saya lanjut. Bu Ani, seorang guru IPA menyusun proposal PTK dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah menggunakan media komik tentang kalor dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa? Tindakan Bu Ani pada siklus pertama. Siklus pertama, tahap pelaksanaan. Kan ada rencana, pelaksanaan, pengamatan, observasi, atau refleksi. Sekarang tahap pelaksanaan PTK yang tepat, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah merancang RPP, mengidentifikasi kemampuan analisis, membuat media, mengamati dan mencatat kemampuan, meminta siswa membaca komik tentang kalor? A, Bu. Merancang RPP. A, Bu. Merancang RPP pembelajaran dengan menggunakan media komik itu adalah pada tahap pertama, perencanaan. Jadi tahap perencanaan itu merancang RPP pembelajaran, instrumen penilaian, instrumen pengamatan, itu adalah tahap rencana, pelaksanaan. Rencana. Mengamati dan mencatat. Kalau yang nomor B kapan itu dikerjakan, Bu? Mengidentifikasi kemampuan analisis siswa. Jadi B. Identifikasi. mengamati dan mencatat itu observasi. Maksudnya nomor Buat media. Ya. tahap observasi ya. Iya. Tahap pelaksanaan itu pada saat pembelajaran itu dilakukan oleh siswa di dalam kelasnya. Meminta siswa membaca komik tentang kalor dan mengumpulkan data. Iya, itu adalah pelaksanaannya. Ya. Membuat media itu masih rencana. Mengidentifikasi analisis siswa sebelum pemberian tindakan itu adalah rencana. Mengamati, mencatat kemampuan siswa menganalisis data, observasi. Jadi pelaksanaan maksudnya lebih ke actionnya langsung ke siswanya gitu. Iya, betul Bu Rukmawati. Ya. Jadi lebih ke pelaksanaan pembelajarannya. Allahu Akbar. Nanti bisa dibaca di sini. Ini ada. Jadi pada pelaksanaan itu apa gitu. Tahap pelaksanaannya jadi sudah melakukan perencanaan implementasi dari penerapan perencanaan tindakan. Jadi perencanaan itu kan membuat RPP-nya, instrumen pengamatannya, rencana pelaksanaan pembelajaran di sini kan. Nah, itu nanti dibaca lagi karena memang Bapak Ibu. Keluar soal itu banyak yang keluar jenis seperti ini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu.
Kalau lihat diagramnya, ini kan diagramnya discovery, pembelajaran discovery, model discovery. Ini 82 lebih. 80 itu pembelajaran apa ini? Jigsaw, Ya, Bu. jigsaw atau kemudian kooperatif ya, jigsaw. Jigsaw. Kemudian 70 berapa ini? 75, 70-an itu adalah pembelajaran konvensional. Diagram tersebut berupa hasil penelitian tentang skor rata-rata, proses, post-test, kemampuan kognitif siswa yang diajar dengan model pembelajaran discovery, kooperatif, dan konvensional pada materi animalia. Jika Anda sebagai guru ingin menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar tentang materi animalia di atas, maka Anda melakukannya menggunakan apa kira-kira Bapak Ibu? Discovery, ya, Bu. Iya, karena jelas Bu, yang paling tinggi itu Iya, untuk ketuntasannya kan paling tinggi. discovery. Iya, betul. Itu cuman Bu melihat perbandingan diagram aja ya, Bu. Iya, kalau seperti hanya melihat perbandingan mana yang paling bagus. Kalau ternyata di sana ada dua angka yang sama untuk kemampuan kognitifnya sama-sama tinggi gitu, berarti kita memilih dari dua itu. Oke. Iya, iya. Oke, lanjut ya Bapak Mana yang Ibu. bagus itu yang dipertahankan. Ya, betul. Pak Nah, Sap. kita pada Pak Sape ya, Pak Sape sedang melakukan penelitian tindakan kelas untuk menguji hipotesis tindakan berikut. Dengan menerapkan pembelajaran IPA, topik organ tubuh pernapasan dengan kooperatif tim games turnamen, maka aktivitas belajar siswa akan meningkat. Hasil observasi sebagai berikut. Guru sudah membagi kelompok lalu mengatur untuk persiapan ke turnamen. Turnamen pertama tentang struktur dan fungsi organ pernapasan. Siswa berdiskusi, saling berlatih tanya jawab tentang materi. Saat turnamen, 3 dari 5 meja turnamen tidak berimbang sehingga cepat selesai. Oke, berdasarkan data tersebut yang dilakukan Pak Sape terkait PTK ini adalah apakah dihentikan atau dilanjutkan. Bapak Ibu, saya perjelas lagi, kalau PTK siklus 1 ke siklus 2 itu tidak boleh berganti model. Kalau sudah modelnya ditentukan, siklus 1 kita pakai turnamen gitu, maka tidak boleh siklus 2, oh ini siklus 2-nya diganti anu aja, STAD, Cooperative Learning, PJBL, itu tidak diperkenankan. Siklus 2 itu hanya memperbaiki teknik-teknik yang kurang. Apakah perlu ditambah soal, apakah gurunya cara penyampaian materinya diperlambat, apakah perlu dilakukan ditambah apa, tapi tidak mengganti model pembelajaran. Bu. Ya. Jawabannya. Bu. Ya. Ya sudah ini ya Bapak Ibu sudah. Oke. Jadi dilanjutkan dengan siklus kedua dengan pengaturan ulang kembali waktu kelompok di meja turnamen, tidak mengganti model. Oke, saya lanjutkan. Ini soalnya panjang, ini namanya soal literasi, Bapak. Kalau soalnya sepanjang ini Bapak Ibu, saya sarankan baca dulu soalnya. Berdasarkan analisis tersebut, guru mengajukan proposal PTK dengan pertanyaan penelitian, apakah penerapan pembelajaran terintegrasi kegiatan laboratorium dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Judul yang paling sesuai untuk PTK. B, Bu. B. B, Bu. Yang B, alasannya kenapa, Bu? Kan tadi judulnya, Bu, harus ada pengaruh dan meningkatkan. Dan meningkatkan, Bu. Oke, ada penerapan pembelajaran terintegrasi kegiatan laboratorium untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi kata-katanya ada di pertanyaannya Bapak Ibu, apakahnya dihilangi, ya kan? Penerapan pembelajaran terintegrasi kegiatan laboratorium, nah dapat meningkatkan
atau untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tanda tanyanya dihilangi. Oke. Itu trik cepat. Udah pinter Bu, nggak perlu baca soal yang panjang di atas lagi. Iya, begitu. Maksud saya nggak usah baca begitu. Sebenarnya cari aja dulu apa sih soalnya gitu. Karena kadang kita terjebak pada literasinya seolah-olah kita disuruh baca begitu. Ya. Triknya Bu ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Pak Kumar sedang melakukan penelitian tindakan kelas untuk menguji hipotesis tindakan. Jadi hipotesisnya dengan menerapkan pembelajaran IPA dengan praktikum PET, maka keterampilan proses siswa akan meningkat. Laporan PTK Pak Kumar pada bagian hasil penelitian. Bapak Ibu, di dalam PTK itu tidak ada uji T atau uji Z. Uji T dan uji Z itu hanya ada di eksperimen untuk membandingkan model satu dengan model yang lain. Untuk treatment, jadi satunya dikasih treatment model, satunya konvensional. Tunggu dulu Mik lagi. Gitu. Yang putih. Air dingin. Air jeruk dingin. Jadi pilihannya Bapak Ibu ada di A, B, D. B Bu ya. B. Yang mana? B ya. Yang? B. Oke, yang B kenapa alasannya Bu? Uraian tentang hasil pengamatan. Iya, betul. Jadi uraiannya tentang hasil pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan keterampilan proses. Begitu ya. Jadi uji T, uji Z itu adalah uji perbedaan yang digunakan untuk mengolah data di penelitian pengaruh atau eksperimen. Nah, penjelasan tentang dua jenis keterampilan proses sains enggak ada. Enggak, karena di sini tidak membandingkan kalau PTK itu. Oke, kita lanjut. Ini kalau ada soal sepanjang ini kita cari dulu Bu. Kita cari yang namanya soalnya. Berdasarkan analisis tersebut, guru mengajukan proposal PTK dengan pertanyaan, apakah penerapan pembelajaran terintegrasi kegiatan laboratorium dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Kalau tadi ditanya judul, kalau ini variabel tergantung atau variabel terikat dalam penelitian itu yang mana? Ibu. Ya? Model pembelajaran. Ibu. Model siswa pembelajaran terintegrasi. Hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Oke. Jadi variabel itu ada dua Bapak Ibu. Ada variabel terikat, ada variabel bebas. Nah, terikat atau tergantung. Jadi bebas itu tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau hasil belajar dipengaruhi metodenya, modelnya, medianya. Intinya itu, variabel terikat itu dipengaruhi. Variasi variabel. Ya, variabel terikat itu dipengaruhi hasilnya oleh variabel Tergantung bebas. tadi berarti terikat Bu ya. Hasil Ya, belajar. terikat. Tergantung berarti terikat Bu ya. Sama ya, betul. Tergantung itu terikat. Jadi yang mana? Iya, yang C, hasil belajar siswanya. Karena di sini hasil belajar. Jadi kalau begitu variabel bebasnya yang mana Bapak Ibu? Boleh juga. Model ya Bu. Yang bebas. Pembelajaran. Model Bu. Yang bebas, Pembelajaran. variabel bebasnya yang model pembelajarannya. Jadi pembelajaran terintegrasi kegiatan laboratorium Terintegrasi ini kegiatan adalah laboratorium. variabel bebasnya. Paham ya Bapak Ibu? Iya Bu. Tadi Ya. Bu karena ada variabel tergantungnya ya Bu. Variabel bebasnya yang nomor Ya. D. Variabel tergantung atau variabel terikat. Oke, saya lanjutkan. Langkah-langkah Pak Ketut. Langkah-langkah Pak Ketut Artawan pada tahap perencanaan PTK. Tadi sudah saya perencanaan PTK. Bu.
Perencanaan yang mana Bu Herita? Yang A ya Bu? Dewi Bu A. Ah, perencanaan kan kita menyiapkan itu. Betul. Jadi perencanaan PTK itu jelas membuat instrumen hasil belajar, membuat lembar observasi, membuat lembar observasi pembelajaran keterampilan siswa, kemudian skenario, RPP. Nah, kalau melakukan evaluasi keterampilan siswa dalam menggunakan neraca setelah dilakukan pembelajaran, evaluasi itu masuk yang mana ya Bapak Ibu? Refleksi Bu. Refleksi, benar Bu Dewi. Menganalisis kelemahan proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam meningkatkan keterampilan siswa menggunakan neraca. Menganalisis kelemahan berarti masuk ke Pelaksanaan. Tidak pelaksanaan. menganalisis kelemahan. Dan tindakan. Menganalisis kelemahan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pengamatan ya. Oh, yang telah dilakukan siklus Yang 1 telah boleh dilakukan Bu? dalam Tahap pengamatan ya. Siklus 1 yang boleh sudah nggak Bu? dilakukan. Berarti kan ini masuk ke tetap refleksi. Oh, refleksi. Mengamati guru model dalam mengimplementasikan pembelajaran ini adalah mengamati, berarti observasi. Pengamatan. Ya, pengamatan. Menjadi guru model dalam mengimplementasi pembelajaran sesuai dengan skenario yang direncanakan. Ini adalah tindakan. Ibu boleh ulang sekali lagi Bu penjelasan dari A sampai E-nya. Oke, kalau A ini jelas. Jadi membuat skenario pembelajaran, instrumen hasil belajar, lembar observasi, itu adalah pada saat perencanaan PTK. Kemudian melakukan evaluasi keterampilan siswa menggunakan neraca setelah dilakukan pembelajaran. Menganalisis kelemahan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini adalah refleksi. Mengamati guru model dalam mengimplementasikan pembelajaran itu adalah kegiatan observasi yang dilakukan oleh kolaborator atau kita meminta teman sejawat kita untuk membantu pengamatan. Menjadi guru model dalam mengimplementasi pembelajaran ini adalah pada tahap tindakan atau pelaksanaan. Terima kasih Ibu. Bisa dilanjut? Bisa Boleh Bu. Bu lanjut. Kita lanjut. Lanjut Bu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tindakan Bu Ani pada siklus pertama, tahap pelaksanaan PTK yang tepat. Siklus pertama, tahap pelaksanaan PTK. Merancang RPP. Merancang RPP. Merancang Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan RPP kan perencanaan, B, Bu. Bu. B Bu ya. Membuat ya Pelaksanaan. itu tahap perencanaan. C. Membuat media pembelajaran. Ini kayaknya soalnya dibolak-balik kan sama dengan tadi, Bu. Merancang RPP, membuat media. B enggak? B. Kemudian kalau itu mengamati dan B. mencatat Mengidentifikasi observasi. kemampuan analisis siswa. B Bu gimana Bu? Ibu ya. Tadi Saya ya. Ini soalnya Eh. sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Iya, itu Jadi tahap perencanaan itu adalah merancang RPP, membuat media, mengidentifikasi kemampuan analisis siswa sebelum pemberian tindakan. Berarti itu adalah A sampai C itu tahap perencanaan. Sedangkan mengamati dan mencatat kemampuan siswa menganalisis data dari buku komik. Itu adalah pada tahap kita pengamatan, observasi. Meminta siswa membaca komik tentang kalor dan mengumpulkan data di dalamnya, itu adalah tahap pelaksanaan atau tindakan. Waduh. Umi. Mana Umi? Umi mana? Berarti Bu A sampai C tahap perencanaan,
Ya, tahap pengamatan, betul. tahap Pelaksanaan. pelaksanaan atau tindakan. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ada Enggak berikut ini adalah catatan nilai keterampilan siswa. Berikut ini adalah catatan nilai keterampilan siswa dalam menggunakan mikroskop pada suatu pelaksanaan PTK oleh guru model Bu Indra yang telah dikumpulkan dan direkam oleh para pengamat. Dalam kegiatan PTK tersebut, Bu Indra menggunakan metode demonstrasi. Catatan siswa terkait keterampilan menggunakan mikroskop sebagai hasil pengamatan para pengamat pada suatu kegiatan PTK. Setelah menyaksikan demonstrasi, guru sebagai berikut. Nah, ini kalau kita cari saja Bapak Ibu rata-ratanya. Rata-ratanya masih sekitar berapa? Ini 60 ditambah 40. Berapa itu? 60 tambah 40, 100. 30 ditambah 40, 30, 100. Ini kurang ya, Bu. 100, 200. 40-an Ibu ya. Ya, Kalau kami- kita 40-an ya. ya. Kalau itu ada Katanya PTK 40-an ya. menggunakan metode demonstrasi, maka ini C, bagaimana? C ya. kurang tepat, Bu. Kurang tepat atau biasanya kalau tepat atau kurang tepat, Bu? Bu, sebentar Bu. Tetap pada Bu. siklus kedua itu tetap menggunakan model yang sama atau metode yang sama, Iya, bukan? betul. Nah, berarti C kayaknya, Bu ya. Tetap menggunakan model yang sama, hanya kita kasih metode modelnya sama, hanya kita kasih tekniknya yang ditambah. Oh, ini kurang banyak, perbanyak latihan, kurang ini. Nah, itu. Jadi kalau jawabannya seumpama A, B, kalau diganti dengan model yang lain tidak diperkenankan. A diganti dengan model, B diganti dengan model, E diganti dengan model, maka tidak diperkenankan. Maka pilihannya hanya C dengan D. Cuma yang mana? Berikut diperbanyak latihan atau posisinya duduk lebih dekat dengan meja guru. Mana yang lebih kira-kira untuk menambah konsepnya siswa? Banyak latihan, Bu. Ya, benar. C. Banyak latihan. Ya, betul. Gampang ya Bapak Ibu PTK itu. Soal PTK itu gampang-gampang. Ini kuncinya lihat rata-ratanya dulu Bu ya. Ya, cari Ya, rata-ratanya berarti dulu. ya tindakannya di Bu, kalau misalnya kan lihat kebanyakan anak-anak kan ada 60, ada 30, apa harus diratain dulu, Bu? Biar lihat tepat apa enggak tepatnya gitu. Gimana, Bu? Tadi kan Bu, kami kan ngambilnya kesimpulan sementara tuh karena kan melihat anak-anak ada 40, 30, cuman yang tinggi itu 80. Jadi makanya kami jawab tadi kurang tepat, Bu. Oke. Sebenarnya kalau ini saya kayaknya butuh ini juga ya, butuh. Kayaknya saya punya ini loh, standarnya. Jadi kalau itu kurang tepat itu rata-ratanya di bawah 30, Bu. Oh, begitu. Nah, di atas itu masih dianggap tepat. Tetapi memang tidak diperkenankan untuk ganti model pada siklus selanjutnya, tidak diperkenankan. Itu. Baik, Bu, baik. Kalau rata-ratanya di bawah 30, berarti kita harus mengganti. Tapi ini kan ada yang 80, sudah nilai rata-ratanya juga di atas 30, begitu. Iya, Bu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk soal selanjutnya. Urutan logis sesuai metode penelitian, tindakan kelas yang seharusnya ditempuh guru. Nah, jadi seorang guru ingin melakukan penelitian tindakan kelas, maka menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan perencanaan, solusi terhadap masalah, melakukan tindakan dan pengamatan dengan kolaborator, melakukan revisi perencanaan, melakukan refleksi sesudah tindakan, melakukan observasi untuk meyakinkan adanya masalah. Kira-kira dari nomor 1, 2, 3, 4 ini sampai 5, mana yang dahulu? Kalau Bapak Ibu menemukan mana yang didahulukan dulu, maka yang lainnya ngikuti sepertinya.
di tempat C dia. Bu ya. Enggak, C. Bukan. Revisi. Mana yang didahulukan dulu, Bu? Dari kelima ini. Bu. Ya. Revisi perencanaan. Nomor 5 dulu. Nomor 5 dulu. Kalau nomor 5 dulu alasannya apa, Bu? B ya. Melakukan observasi untuk meyakinkan adanya permasalahan. Iya. Karena untuk menentukan dulu ada nggak permasalahan di situ. Iya, betul. Kalau tidak ada permasalahannya di dalam kelas, ya tidak usah dilakukan PTK, Bu. Pertama kali. Namanya pra-PTK, kan ada prasiklus. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Melakukan Setelah nomor 5, karena yang lainnya nggak ada nomor 5, Bu. Ini soal ini kan kalau kita, mana yang lainnya nggak usah dipikir sudah. Karena nggak ada, biasanya kan ada 5. Ini kan nggak, hanya B saja. Maka yang lainnya nggak usah dipikir, ditata, nggak usah. Waktunya nanti nggak nutup. Coba lainnya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kasih punya Kak Uni gini. Menampilkan keterampilan berpikir kritis kelas 8 SMP Negeri 6 Sorong semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dengan pembelajaran bioteknologi berbasis proyek. Simpulan. Nah, ada kata-kata menyimpulkan simpulan hasil PTK yang paling relevan dengan judul. C Bu ya. Ya, C ya. Oh belum. Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil. kalau di situ pembelajarannya bioteknologi berbasis proyek. Tapi kalau C itu adalah materi bioteknologi. Iya. D, Bu. D. Kritis. Pembelajaran bioteknologi berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Ya juga ya. D ya, Bu. Pembelajaran Sini ya. berbasis proyek. Terus Enggak ya. meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Enggak ada berpikir kritis ya di situ ya. C, Bu, C. C itu bioteknologinya menjadi sebuah materi. Bu ya. Enggak. Enggak berpikir kritis itu. Setelah Ini bukan. Oke, Pak. dapat meningkatkan hasil beasiswa kelas. Ya, D. Bapak ya, kenapa kita memilih D gitu ya. Oh, ada. Jadi pembelajaran bioteknologi, jadi bukan teknologinya, bioteknologi berbasis proyek. Pembelajaran bioteknologi berbasis proyek yang ditingkatkan itu apa? Keterampilan berpikir kritis. Kelas berapa? Nah, 8. semester ganjil tahun pelajaran. Nah, itu. Itu lebih tepat deh ya. Basic proyek simpulan ketika Oke, kalau A kan tidak mungkin. Jadi simpulannya itu adalah menjawab seperti hipotesisnya. Kita seperti hipotesisnya sama persis apakah dapat meningkatkan atau tidak meningkatkan. Itu kan kalau hipotesisnya dari judul kemudian ke hipotesis maka kalimat tanyanya dihilangkan, Bu. Nah, itu sama seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Ini panjang lagi. Kayaknya soalnya itu memang sama. Terus ini kayaknya. Untuk soal khusus ini sama. Berdasarkan analisis tersebut, tindakan yang paling tepat diterapkan dalam PTK adalah. Nah, ini sudah ini nih. Sudah dibaca karena sudah Harus baca ya, Bu. baca. Karena sudah mulai nih masuk.
Seorang guru IPA menjumpai permasalahan hasil tes yang rendah, berarti hasil tesnya rendah pada topik optik dalam rangka pemecahan masalah ini, kemudian mendiagnosis secara intensif kemungkinan penyebabnya, di antaranya dengan cara mengidentifikasi ulang beberapa pekerjaan siswa dan juga mewawancarai siswa. Hasil diagnosis mengindikasikan bahwa penyebab utama rendahnya hasil belajar pada topik ini karena mayoritas siswa tidak memahami tentang sifat-sifat bayangan. Bahkan sebagian mereka tidak dapat membedakan antara pengertian bayangan dan bayang-bayang. Guru menyadari bahwa selama ini tidak pernah melakukan kegiatan laboratorium, tidak pernah. Berarti memang harus ada yang dapat menunjang pembelajaran. Selain itu, ia menduga walaupun siswanya berusaha di atas 12 tahun yang menurut PIASI mereka berada pada tahap berpikir formal, namun mungkin masih banyak yang berada pada tahap berpikir konkret atau peralihan. Nah, di sana kan berarti tidak pernah ada lab. laboratorium yang disebutkan. Biasanya itu yang dilakukan Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau ada tidak pernah dilakukan model pembelajaran blended learning, berarti ya itu yang dilakukan Bapak Ibu. Tidak pernah dilakukan kegiatan. Berarti kata kuncinya di sini tadi. Iya, soalnya ada itu kata kuncinya. Tapi harus baca ya Bu ya. Iya. Harus baca walaupun kunci. Ya, benar. Jadi kalau tidak pernah, kalau ini untuk langkah-langkah pembelajarannya, kalau tidak pernah berarti itu harus dilakukan di kelas tersebut, itu Bu. Jadi memang harus baca literasinya di sana. Nah, soalnya hampir mirip kan Bu, tapi kita lihat soalnya berdasarkan analisis tersebut, pertanyaan penelitian yang sesuai PTK. Kalau sesuai PTK, lihat aja Bu, nggak usah baca. Apakah Abu. apakah atau bagaimana ya, berarti B, C, salah. Bagaimana kan meningkatkan hasil belajar, X-nya nggak ada. Yang paling lengkap ya A, apakah penerapan pembelajaran, model pembelajarannya ada, meningkatkan ada, hasil belajarnya ada. Lengkap, jadi sudah langsung tahu ini sama membaca soal Bu. Jadi kadang-kadang soalnya jangan dibaca Bu, nanti berat itu. Oke, kira-kira PTK itu gampang ya Bu? Gampang-gampang susah sih Bu. Gampang-gampang susah. Awalnya Kalau insya Allah bukan kalau di perencanaan tuh Bu, insya Allah. Kalau yang refleksi itu udah, kalau ditaruh kata kuncinya mengidentifikasi, udah analisis tuh udah kayak satu lagi. Jadi karena memang sebenarnya kalau kita sudah hafal kayak langkah-langkahnya, tahapannya, kemudian kita tahu apa cara merubah cara ini, membuat judul PTK-nya, menentukan rumusan masalah, menentukan hipotesis, menentukan variabel PTK. Nah, itu sudah sepertinya sudah lancar. Kita lihat triknya begitu. Oke, kalau sudah, saya lanjut penelitian ya Bapak Ibu. Kok penelitian? Penilaian ya? Ya, boleh Bu. Ya. Karena saya lihat kok banyak sekali apa itu. mudah-mudahan di sini lulus semua nanti. Amin. Insya Allah Bu, harus lulus lah. PTK-nya pandai jawab. Menurut info Bu, itu soal yang keluar nanti kan 120 soal. Ya. Untuk profesional 70, untuk pedagogik 30, dan literasi dengan numerasi itu 15-15. Literasi numerasi. Maksud soal literasi numerasi itu bagaimana? Yang di PTK tadi itu ya? Iya, jadi literasi numerasi itu sama kasusnya pedagogik. Jadi kasusnya pedagogik, kasusnya profesional, kasusnya tentang wawasan kebangsaan, tetapi dengan literasi itu numerik, ada literasi ini ya, itu soalnya panjang-panjang, itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi Bapak Ibu diwajibkan kayak itu untuk membaca, tapi saya ingatkan lagi, kadang-kadang ini Bapak Ibu tidak harus membaca. Kita lihat soalnya dulu nih.
Apa kalau kita bisa lihat dari soal yang diinginkan, perintahnya dengan pilihannya itu kita bisa, oh ada pilihannya nih. Nah, nggak usah membaca. Tapi kan kadang-kadang teman-teman tuh kanan redeknya, kemudian dibaca dari awal hingga akhir. Kemudian perintahnya dibaca. Baca lagi, kan baca 2 kali akhirnya. Itu yang penting, kalau memang sudah dilihat, tadi menemukan, sudah dilihat perintahnya, sudah dilihat pilihannya, tidak ada, terpaksa harus membaca. Kita sudah sama mengetahui ini apa ya, kuncinya di mana begitu. Yang diminta apa. Jadi soalnya literasi itu kadang soalnya profesional dibuat cerita. Nah, kalau numerasi, jadi soalnya numerasi juga dibuat cerita sampai menemukan konsep, sampai menghitung konsep tersebut gitu. Ceritanya panjang-panjang. Yang penting Bapak Ibu malamnya nggak usah begadang, tidur, istirahat yang banyak, dan minum vitamin. Istirahat yang banyak, nggak sempat belajar, dong Bu, istirahat aja. Tidak, maksudnya gini, kalau sekarang tuh belajar, ngoyo kan kita tahu, oh tanggal 20 bulan depan nih kita tes. Belajar nih sekarang, setiap malam. Atau setiap bangun jam 2 habis sholat tahajud belajar. Sampai subuh. Setelah subuh biasanya Bapak Ibu kan ada kegiatan setelah sholat, kemudian masih kegiatan masa apa begitu ya, ngurus anak begitu. Nah, ketika waktu kurang harus -1 begitu, Bapak Ibu tinggal lihat saja materinya. Malamnya jangan sampai karena literasi itu kan butuh pemikiran, butuh tenaga. Tapi Bu ya, masih kurang pede di soal profesional. Terutama saya sendiri, itu di soal profesional masih kurang pede. Gimana Bu? Apa ini? Apa fisikanya atau biologinya? Dua-dua, Ada yang Bu. fisika, ada yang biologi. Materi-materi tertentu memang ada yang mudah, ada materi-materi tertentu yang sulit. Baik fisika maupun biologi. Yang levelnya SMA Baik tuh, Bu. bidang sendiri maupun bukan bidang sendiri, itu ada juga di yang sulitnya. Cuman kalau soal pedagogi, kayak P3, yang literasi itu agak mudah memang. Ada yang sudah kami pelajari. Tapi ya mudah-mudahan nantilah biar nggak perlu banyak latihan. Semoga yang udah dipelajari ini yang keluar. Kak, mungkin keluar soal prakarya kita Kak tahun ini. Bapak Ibu juga ngajar prakarya ya? Iya, kami gado-gado Ibu. Kami guru gado-gado. Selamat Ibu. Insya Allah siapa tahu Allah itu ngasih karena kita sabar. Ada faktor X begitu Bapak Ibu. Dengan di luar kita. Bismillah. Ibu lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu. Yuk, lanjut. Kisi-kisinya tentang evaluasi dan penilaian ini juga harus ada poin-poin tertentu yang memang harus dihafal gitu. Ini Bu ada direkam bukan? Direkam ini bisa ulang-ulang di jam 2 malam. Oh iya, insya Allah direkam, nanti di-share sama Pak Ipin ya. Jam 2 malam bisa kami ulang-ulang nonton. Iya, kalau kan jam 2 malam kan tidak diganggu suami, tidak diganggu anak, gitu. Ya namanya kita ibu-ibu tuh multitasking, ibu-ibu. Ya anak, ya rumah, ya suami, ya Pak. Insya Allah semoga dengan pengabdian kita dipermudah segala urusannya kita seperti ini. Ya Allah. Insya Allah. Oke, kita mulai dengan evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Bu, apa bedanya evaluasi dengan penilaian? Penilaian itu adalah bagian dari evaluasi. Nah, itu. Intinya di sana. Jadi saya akan karya saja nanti bisa Bapak Ibu baca. Jadi tujuan evaluasi hasil belajar itu untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik,
mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, serta sikap peserta didik, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik, untuk seleksi, kemudian menentukan kenaikan kelas, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Itu adalah tujuan dilakukan evaluasi. Oke. Kemudian fungsi atau kegunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran. Ada fungsi formatif, kita tahunya tes formatif. Fungsi sumatif, fungsi diagnostik, fungsi penempatan. Kalau formatif itu tesnya adalah dilakukan pada proses pembelajaran. Contohnya ulangan harian, kuis, tugas. Kalau sumatif biasanya memang dilakukan kayak ujian akhir semester, ANBK. Nah, fungsinya untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak untuk penentuan lulus tidaknya peserta didik. Kemudian fungsi diagnostik untuk memahami latar belakang meliputi psikologis, fisik, lingkungan peserta didik. Yang kita kenal biasanya sekarang adalah asesmen diagnostik. Jadi sebelum memulai pembelajaran. Nah, kemudian ada fungsi penempatan. Menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah mengingatkan saja ini. Sudah saya yakin sudah sering dengar kata-kata formatif, sumatif, diagnostik. Prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar itu ada 9. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Nah, kalau saya lihat soal-soalnya itu lebih kadang-kadang muncul tapi jarang sekali yang berkaitan dengan prinsip evaluasi ini. Tapi untuk di kisi-kisinya mapel SD itu banyak yang keluar. Tapi kalau kita pernah keluar sekali tapi terus jarang keluar untuk materi ini. Oke. Ada ini langsung saya contohkan saja. Sama mengingat-ingat. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah ini bukan soal ini bukan soal literasi Bapak Ibu. Karena apa? Soalnya pendek. Literasi itu panjang, bedanya cuma itu. Jadi literasi numerik, ada literasi itu berarti mau fisikanya, biologinya, atau pedagogiknya dibuat sebuah cerita. Yang penting Bapak Ibu hafal saja konsepnya. Begitu. Oke, dari soal ini, sebagai guru yang Anda lakukan adalah kalau ada soal-soal seperti ini, Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu berperan sebagai guru, tugasnya adalah mengajar. Tidak boleh mengalihkan pekerjaan tanggung jawab kepada orang lain. Kira-kira yang mana? Ibu. Kenapa? Bu. Memberi pembelajaran tambahan pada siswa yang lainnya. Sesuai tugas guru, Bu. Ya, sesuai tugas guru. Benar Pak Azwir. Sesuai tugas guru kita itu mengajar yang memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Kita sebagai guru. Kalau yang lainnya meminta siswa membentuk tutor sebaya, meminta siswa lainnya yang nilainya di atas KKM untuk mengajari teman sekelasnya, kan melemparkan tanggung jawab, itu tidak diperkenankan kalau kita menjawab soal-soal seperti ini. Nanti rusak ini semuanya kalau Ya, Bapak Ibu, ini masih ada soal tentang KKM berarti Bu. macam ini udah rusak ya, siapa rusak? Jangan. Udah. Oke. Soal yang kedua. Sering muncul kritik tentang rendahnya mutu pendidikan Indonesia yang tertinggal jauh dari negara tetangga di ASEAN. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat mendedikasikan dirinya dalam mengembangkan instrumen penilaian. Ini kata-kata instrumen penilaian. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau kita itu di Kumer, kurikulum Merdeka,
itu pasti memilih yang namanya B, memberikan keleluasaan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya sebagai bekal hidup. Itu di Kumer. Tetapi karena kata kuncinya ada di instrumen penilaian, maka berbeda lagi. Oke, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, E? A, Bu. D, Bu. Kalau di situ ada instrumen penilaian, kita nanti ingat yang namanya penilaian otentik, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ada yang namanya dari kegiatan tersebut, langkah prosedur kerja yang paling esensial untuk direvisi. Jadi menganalisis prosedur kerja dan mengurutkan merupakan salah satu langkah dalam penyusunan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Berikut langkah-langkah. Jadi langkah-langkah kegiatan praktikum terkait dengan ketekanan pada zat padat. 1. Siapkan tepung pada wadah. Jatuhkan paku yang permukaannya runcing mengarah ke wadah, lalu dicabut paku dan catat kedalaman paku. Lakukan dengan paku yang sama, bagian paku yang tumpul mengarah ke wadah, lalu catat kedalaman setelah paku dicabut. Bandingkan kedalaman paku pada kedua percobaan. Nah, langkah prosedur kerja yang paling esensial untuk direvisi, kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Yang harus direvisi. A. Sebaiknya tidak menggunakan tepung karena ketika paku dicabut ada bagian tepung yang mengikuti paku. Oke, itu memang jawaban A sama jawaban B agak-agak mirip. Jadi kalau itu tepungnya itu dibuat seperti adonan, maka tidak akan masuk gitu tepungnya. Jadi tepungnya itu ketika dikasih paku akan menancap dicabut, meskipun paku runcing ataupun paku tumpul. Nah, yang tidak dijelaskan di sana apa Bapak Ibu? Yang tidak dijelaskan itu kalau Bapak Ibu ini alat ukurnya. Apa yang tidak dijelaskan? Ukur kedalamannya pakai apa? Pakai jangka sorong, mikrometer, pakai gitar. Kedalaman pakunya kan terlalu kecil. Ya, B. Nah, itu yang perlu direvisi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini sama mengingat-ingat. Ada indikator mampu menjelaskan prinsip kerja generator. Jadi menjelaskan itu adalah C2. C2 itu berarti kognitif. Tesnya itu adalah tes tulis. Berarti 1 ini D. Kan begitu Bapak Ibu? Iya. Mampu membuat elektroskop sederhana. Membuat. Berarti kan membuat sebuah produk nih. Berarti penilaiannya produk. 2 itu B. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas itu adalah penilaian sikap. Nah, membuat laporan hasil investigasi terhadap dampak bencana alam itu adalah portofolio. Jadi jawabannya yang
Yang E ya Bapak Ibu. Nah, ini memang nanti ada materinya sendiri yang perlu kita pelajari, harus ingat betul gitu. Oke, kita lanjutkan. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Ini merupakan kegiatan penilaian pada asesmen apa? Sebelum menjawab ini, saya rangkumkan materi. Ini minimal Bapak Ibu tahu. Ada penilaian itu assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. Kalau kata-kata assessment for learning itu menurut saya, for learning itu saya anggap for learning ini formatif. Formatif itu kan berarti penilaiannya pada proses pembelajaran berlangsung, seperti ulangan harian, tugas, presentasi, kuis. Nah itu. Kalau apa berbedanya dengan assessment as learning? Assessment as learning itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sama dengan for learning. Perbedaannya, penilaian ini as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaian. Contohnya apa? Penilaian diri, penilaian antar teman. Dalam instrumennya juga siswa, pembuatan instrumennya siswa dilibatkan. Itu adalah assessment as learning. Kalau assessment of learning, yaitu dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Itu sama dengan kayak sumatif, penilaian sumatif, yaitu ketika akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham ya? 1 menit. Paham, Bu. Paham. Kalau paham kita masuk ke soalnya, Bu. Baik. Oke. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Merupakan kegiatan penilaian pada asesmen apa? Kalau on learning tidak mungkin karena tidak ada. Pilihannya A, B, C. Tapi yang mana? Yang sudah mulai masuk nih. Oke. Saya akan ada beberapa ini yang harus masuk ini. Kita masuk ke penilaian. Penilaian dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi masih ingat Bapak Ibu tentang ranah kognitif, yaitu C1 sampai C6. Mulai C1 mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Ini adalah ranah kognitif. Oke. Di dalam soal-soal nanti juga Bapak Ibu akan ketemu yang namanya soal hot dan soal lot. Hot itu mulai menganalisis C4 sampai mencipta, mengevaluasi, kemudian mencipta. Sedangkan lot mengingat, memahami, mengaplikasi. Nah, oke. Saya lanjut. Pada ranah, kalau Bapak Ibu pada ranah menilai kognitif, maka Bapak Ibu harus hafal KKO. KKO dari ranah kognitif ini. Jadi kalau ada mengingat, maka KKO-nya mulai menemukan kenali, mengingat, membaca, menyebutkan, memahami, itu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Jadi kalau memang KD-nya itu C4, maka IPK-nya nanti KKU-nya C4, tujuannya C4, itu pun penilaiannya harus yang C4. Ini ranah kognitif, kata-katanya nanti Bapak Ibu itu hafalkan. Kemudian ada ranah psikomotor.
Jadi ranah psikomotor itu ada meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Kata-kata desain, mengelola, membangun, membuat, biasanya kita di KD 4. Kalau kognitif ada di KD 3. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari ini. Kemudian itu lanjut ada afektif. Afektif, ranah afektif itu adalah menerima, A1, merespon, menghargai, mengorganisasikan karakter menurut nilai. Nah, itu adalah ranah afektif. Oke, kita masuk sekarang ke pembelajaran otentik. Pembelajaran menilai proses dan hasil belajar penilaian otentik. Jadi penilaian otentik itu adalah penilaian ketika kita menilai mulai ranah kognitif, pengetahuan, psikomotor, dan sikap. Oke, instrumen penilaian pengetahuannya apa? Ada tes tulis, tes lisan, penugasan. Kalau ranah psikomotor atau keterampilan, instrumen penilaiannya apa? Praktek, proyek, portofolio. Kalau sikap, instrumen penilaiannya apa? Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Nah, ini sudah mulai harus poin-poin yang dihafalkan. Nah, dalam konsepnya, kalau Bapak Ibu itu menggunakan kemarin masih menggunakan kurikulum 2013, kemudian membuat RPP, di sana ada di RPP ada bagian H penilaian afektif, tekniknya yang dipakai apa, bentuk instrumennya apa, contoh instrumennya terlampir, jadi seperti itu. Kognitif juga iya, teknik, bentuk instrumen, kemudian instrumennya apa, begitu juga dengan psikomotor. Di dalam soal teknik penilaian itu sama dengan jenis penilaian. Itu sama, teknik penilaian sama dengan jenis penilaian. Oke, kalau Bapak Ibu membuka panduan penilaian miliknya Kemdikbud, maka Bapak Ibu akan menemukan seperti ini. Jadi penilaian sikap itu ada utama dan penunjang. Utamanya adalah observasi guru kelas, observasi guru mata pelajaran, penunjangnya ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Harus hafal nih, oh sikap. Penilaian sikap, kata-katanya penilaian sikap itu tadi sudah ada A1, A2, A3, kemudian biasanya penilaian diri, penilaian antar teman, observasi guru. Nah, oke, kita lanjut. Kalau itu penilaiannya, penilaian pengetahuan, ranah kognitif, itu ada 3, tes tulis, tes lisan, penugasan. Harus hafal Bapak Ibu ini. Tes tertulis itu contohnya apa? Pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian. Kalau tes lisan, perintah, kuis, tanya jawab. Kalau penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Kemudian ada penilaian keterampilan. Jadi penilaian, wah ini ada gangguan Bapak Ibu sebentar ya. Bentar. Ini kayaknya ada dekat rumah saya ini. Sebentar ya Bapak Ibu, ada gangguan sebentar. Sama Bapak Ibu baca penilaian keterampilan. Oke, penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan itu bentuk teknik. Teknik penilaiannya ada 4. Praktek, produk, project, portofolio. Praktek
statistik, produk, project, portofolio. Kira-kira hafal ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Teknik penilaian dan bentuk instrumen. Jadi teknik penilaian itu sama dengan jenis penilaian. Nanti dalam soal diingat-ingat ya Bu. Kemudian itu berbeda dengan bentuk instrumennya. Oke. Bentuk instrumennya, tes tertulis. Bentuk instrumennya apa? Pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Tes isian singkat dan uraian. Kemudian observasi atau pengamatan menggunakan lembar observasi. Tes praktek itu menggunakan tes tulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, tes uji petik kerja. Kemudian ada penugasan individu atau kelompok. Bentuk instrumennya apa? Pekerjaan rumah dan proyek. Tes lisan, bentuk instrumennya apa? Daftar pertanyaan. Kemudian penilaian portofolio, bentuk instrumennya adalah lembar penilaian portofolio. Jurnal, bentuk instrumennya adalah buku catatan jurnal. Penilaian diri adalah lembar penilaian diri. Penilaian antar teman, lembar penilaian antar teman. Jadi penilaian diri, penilaian antar teman ini adalah penilaian pada ranah afektif. Kira-kira hafal ya Bapak Ibu? Pokoknya poin ini harus hafal. Karena soalnya saya lihat di kisi-kisi, kemudian soal-soal pretest tahun kemarin di IPA, banyak materinya ini. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru fisika ingin mengembangkan penilaian mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap, maka pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian tepat sikap. Penilaian diri, Bu. Ini benar-benar menyimak ini. Sangat serius. Penilaian diri cepat kan Bu? Kalau kita menemukan Apa tadi Bu? B? Apa E? tadi penilaian diri karena sikap. E ya. Selanjutnya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Terdapat indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator. Kalau mengidentifikasi pemanfaatan sumber ini adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Maka langsung saja yang pengetahuan A sampai E itu yang mana? C. Tes tertulis. Tes tertulis. Ya. Kan nggak lama-lama tuh ternyata mengerjakan soal seperti ini. Penilaian yang tidak sesuai pada KD mengidentifikasi ciri hidup dan tak hidup dari benda-benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Tidak sesuai. Bu. C, Bu. Tidak sesuai Bu. Kalau tes tertulis itu kan untuk ranah pengetahuan toh. Tes uraian untuk pengetahuan. Jadi mengidentifikasi ciri benda hidup dan tak hidup itu adalah pengetahuan. Ranah kognitif B sama E benar. Portofolio untuk keterampilan. Observasi itu untuk sikap. D. Yang bukan ya. Maka yang tidak benar. Angket. Angket untuk keterampilan itu tidak bisa angket. Tes untuk pengetahuan itu kan ada tes tertulis, tes uraian itu kan untuk pengetahuan. Yang B tes tertulis untuk pengetahuan betul. Tes uraian untuk memahami identifikasi ciri benda. Kata-kata identifikasi ciri benda itu kan ranah kognitif. Berarti B sama E benar. Oh, saya tadi rupanya yang tidak sesuai. Iya benar. Salah baca, tidak sesuai ya.
Memang ya kita kurang fokus di sana. Saya bilang E tadi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. C kenapa lanjut. salah, Bu? C kenapa salah? Coba yang lainnya benar, yang tidak sesuai yang A karena angket. Oh iya, Kita ya. B, C, D keterampilan benar. kan nggak mungkin. B, C, D, E itu benar, sesuai. A itu tidak sesuai, begitu. Mintanya yang tidak sesuai pada KD. Ya, betul. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Sebuah indikator berbunyi siswa dapat mempraktekkan sudah cara mengukur tegangan listrik dengan voltmeter. Maka jenis penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. D, Bu. Ya? D. Oke, karena untuk kata-kata mempraktekkan itu berarti ranah apa, Bu? Unjuk kerja. Unjuk kerja. Iya, karena memang psikomotor ya Bu, unjuk kerja. Oke, lanjut. Ternyata gampang ya soal-soal seperti ini. Langsung 1 menit nggak sampai itu 2 detik. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian sesuai. Guru IPA menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan memberikan reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur atau bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangan. Kira-kira E dan E tadi. ya? D. Lembar observasi. E. Oke, kalau Bapak Ibu seperti ini ya, A sampai E itu kan rata-rata semuanya adalah instrumen. Ada satu yang bentuk instrumen, bukan teknik instrumen, bukan teknik penilaian, tapi bentuk Iya. instrumen. Itu adalah yang D. Pengamatan perilaku, portofolio hasil, tes tentang sikap, wawancara dan itu kan adalah tekniknya, tapi lembar observasinya di sana adalah Alatnya. bentuk. Alat penilaian. Ya. Iya, benar. Untuk memudahkan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Lembar observasi. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut. Ternyata kelompok loh Bapak Ibu, ini kelompok loh. Hampir Blended mirip itu, Bu, ya. kelompok ini. Penilaian proyek. Kelompok ini Bapak Ibu. Kinerja. Ya, ada skalanya penilaian kinerja. Gampang ya Bapak Ibu, saya lanjut. Ada soal. Nah, ini soal tahun kemarin. Ada berdasarkan pasangan KD berikut. Siswa 6 menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. Ini berarti kan pengetahuan toh Bapak Ibu, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian membuat karya tulis. Itu adalah keterampilan KD 4. Penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian pasangan KD tersebut. Yang mana kira-kira? B. Yang B. Pengetahuan dengan tes pilihan ganda, keterampilan dengan produk, karena membuat karya tulis di produk yang dihasilkan. Kalau A, karya tulis, makalah, karya tulis. Itu lebih kemana Bapak Ibu? Produk. Makalah, karya tulis. kinerja nggak? Karya apa? Karya Makalah, karya tulis. Itu sama. Kalau saya E. Makalah, karya tulis itu portofolio. Oh. Ya, kalau pengetahuan itu Apa ada nih jawabannya? tes,
tes uraian itu benar. Kalau Iya, produk menghasilkan alat ya, membuat alat gitu ya. Ya, kalau produk itu kita menghasilkan benda begitu atau produk lah, alat-alat. Tapi kalau itu karya tulis, makalah, nah itu masuk ke portofolio. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ada KD menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Indikator jenis penilaian dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut. Membuat poster, Bu ya. Menyajikan, Bu ya, menyajikan karya. Menyajikan. Nanti melakukan perjuangan menjadi dengan produk. Menyajikan karya itu masuk ke psikomotor atau keterampilan. Berarti kalau keterampilan itu masuk kayak praktek produk. Berarti ya A, C, E. Sikap pengetahuan tidak. B sama D tidak. Berarti kalau enggak A, C, E. Menyajikan karya berarti ya membuat poster, bahaya perokok. Kemudian karena itu buat poster jadi penilaiannya produk. Bisa juga sih. Poster di portofolio ya. Oke. Ya. Jadi memang jawabannya A ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mulai ini, oh ini produk. Jadi sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013, penilaian keterampilan dapat menggunakan praktek, produk, proyek, portofolio sudah saya jelaskan tadi. Kemampuan menyajikan karya dapat dinilai dari sisi proses membuat karya, misalnya poster bahaya rokok. Jadi ini adalah penilaian praktiknya dan hasil karya yang disajikan atau penilaian produk yang dinilai dengan instrumen rubrik. Bisa jadi hasil karya dikumpulkan bersama karya lain menjadi sebuah portofolio siswa yang bersangkutan sesuai dengan opsi yang tersedia, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang A, instrumennya rubrik. Begitu ya Bapak Ibu. Gampang-gampang kan? Sebenarnya PTK sama penilaian itu gampang. Kalau kita sudah menemukan, oh caranya ini, gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengulang-ulang saja. Mengulang-ulang terus menghafalkan poin-poinnya yang poin-poinnya itu adalah KKO, kemudian ini penilaian apa, apakah ini afektif, kemudian apakah ini penilaian pengetahuan, apakah itu psikomotor, kalau itu teknik penilaian bentuk instrumennya seperti apa, hafal semua. Bu Siti. Sudah. Oke Bu. Bu Siti bisa juga kalau soal-soal sains seperti biologi. Kayaknya kalau Bu Siti menjelaskan lebih paham. Kalau belajar ya bisa Bu, tapi saya memang memiliki keahliannya di bidang ini Bu. Saya pede sekali dan ahli sekali. Karena saya pernah ikut Gupres, kemudian nilai tes tulisnya tertinggi itu di Jakarta pernah. Jadi ahli pede Bu. Tapi kalau yang lain saya masih belajar begitu. Semoga Bu, Bapak Ibu lulus dulu. Nanti kalau sudah lulus kita ketemu lagi mau UP begitu Bu. Nanti mana yang poin-poin yang kekurangannya Ibu di mana kira-kira? Oh, di sini. Nah, kita ketemu lagi meramu begitu. Lulus lah insya Allah. Pretesnya lulus. Ya, amin. Harus yakin lulus dulu. Saya saja yakin, masa Ibu nggak yakin? Kali ini terakhir kami ikut pretesnya, Bu. Insya Allah. Ya Allah, ikut pretest. Ya Allah, lulus semua. Teman-teman saya di kabupaten itu lulus semua Bu. Memang dia memang harus kunci. Oh ini di sini. Poin-poin tertentu Ibu harus hafal karena itu polanya sama Bu. Jadi polanya itu sama. Sama dari semua saya ngajar yang IPA, kemudian fisika juga ngajar penjas, pedagogiknya tapi Bu, pedagogik semuanya. Pola-polanya itu sama, saya mengandung kok polanya sama, soalnya sama, tinggal materinya saja dirubah.
Jadi kalau IPA itu pembelajarannya lebih ditekankan inquiry dan jenis-jenis inquiry. Kalau fisika 4 model pembelajaran, inquiry, discovery, kemudian nah itu problem based learning, PJBL itu muter sekitar itu. Kalau ibu itu sekitar ini dah, yang paling banyak inquiry, yang lainnya kayak discovery, PJBL itu hanya keluar satu atau sebagai pemantik saja. Yang penting poin-poin pentingnya yang saya sampaikan itu dipelajari. Kemudian kalau kerjakan yang menurut Bapak Ibu mudah dulu. Kemudian memang pelajaran fisika, pelajaran biologi memang sudah pelajarannya sulit. Kadang-kadang saya menemui teman-teman yang pinter itu menjelaskannya juga agak bingung, tapi pinter-pinter mereka, Bu. Insya Allah lah, Bu. Insya Allah saya yakin kalau pedagogiknya oke, wawasan kebangsaannya oke sudah semuanya insya Allah. Ya, meskipun Ibu separuh-separuh, nanti fisikanya agak separuh, biologinya pasti nggak mungkin kan kosong semua. Nah, nggak bisa semua nggak mungkin. Pasti Ibu punya materi-materi tertentu yang Ibu pede banget nih. Oh, pede banget nih materi ini. Ibu kuatkan di materi yang Bapak Ibu bisa. Kalau di rata-rata ya 70 lah. Jadi Ibu mengerjakan 120, Ibu mengerjakan 70 benar saja lulus. Jadi perkuat di materi-materi yang Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu mampu. Karena saya juga melakukan seperti itu. Jadi perkuat saya materi yang saya nggak mampu, ini fisika nggak mampu, nggak ahli begitu. Jadi saya perkuat pedagogiknya di mana, perkuat. Akhirnya saya menemukan polanya. Akhirnya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu begitu. Nah, Bapak Ibu harus yakin pede. Kalau Bapak Ibu nggak pede, Bu, ngerjakan soalnya nggak pede. Kayak ini ya, kayak ini. Oh, itu nanti soal 1, 2, 3 nggak pede, soal selanjutnya Ibu nggak pede. Jadi Bapak Ibu harus pede, apalagi dengan materi-materi yang Bapak Ibu yakin sama diri sendiri, bukan sombong ya, yakin. Oh, saya jago nih di materi ini. Jangan berkecil hati. Kalau berkecil hati, nggak bisa, ini terlalu sulit semua. Nanti sulit itu, Ibu. Yakin ya, Bismillah, lulus. Amin ya Rabb. Oke, Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri pembelajarannya, ada yang ditanyakan? Kalau soal numerasi itu seperti apa, Bu? Soal numerasi. Soal numerasi itu sebenarnya sama kayak soal fisikanya. Iya. Menghitung, tapi panjang ceritanya. Soal numerasi, saya taruh ke belakang. Saya tak buka folder saya. Lagi. Soal numerasi. Soal literasi, soal numerasi. Dulu itu soal literasi sama numerasi itu tidak ada. Sekarang ada ini berarti. Suka Sama kayak soal siswa AKM juga, Bu, atau gimana? Ya, benar, sejenis itu. Gurunya dituntut untuk bisa itu, Bu. Selain siswanya, gurunya juga dituntut. Apa pakai grafik, pakai itu juga mungkin, Bu. Ya, benar. Aduh, maaf. Saya tak cari contoh-contohnya. Soal literasi. Saya taruh di sini. Ada soal
Soal literasi. Ibu, Ya, kalau ada sama Ibu soal-soal apa Bu yang mengenai kebangsaan tuh ya Bu, share lah Bu ke grup. bukannya dulu Mempertajam. pernah saya bahas ya? Iya, Iya benar Bu, ya. mungkin tak ada lagi Bu. Banyak, Bu. Kami mungkin kayak ngomong tadi lah Bu, mungkin kalau yang pelajaran biologi, fisikanya mungkin kurang. Biarlah kami perdalam aja yang mengenai pedagogi ini. Ya, nanti insya Allah saya cari soal-soalnya saya, Bapak Ibu, saya yang bagus-bagus gitu. Iya. Soal-soal ini. Tapi memang kadang-kadang soal-soal ini wawasan kebangsaan itu soalnya itu tidak 100% benar Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu jawabnya ini ada nilainya, ada skornya. Jadi yang Bapak Ibu menjawab paling tepat ya skornya 5 begitu, kurang tepat 4 begitu. Itu ciri-cirinya soal soal wawasan kebangsaan. Jadi jangan sampai kosong. Gitu. Itu soal-soal Soal-soal kayak gitu kan untuk memotivasi juga Bu. Misalnya nanti ada 2 soal tuh bisa kita. Jadi kan terpancing kita untuk menjawab soal yang lain. Iya benar. Motivasi juga soal-soal kayak gitu Bu. Walaupun nilainya mungkin kurang, tapi karena kita mungkin bisa, jadi kita saya diri tadilah jadinya ada. Ya betul. Ya itu soal. Dan itu kadang-kadang kalau saya belajar dengan teman-teman saya itu kalau soal-soal wawasan kebangsaan itu kadang satu jawaban teman dengan teman yang lainnya itu berbeda mesti. Kalau Bapak Ibu menemui hal semacam itu hal biasa kalau di dalam pedagogi. Tapi jangan ini ya, jangan wah terus saya pilih yang mana yang benar gitu. Nah, nggak usah takut ini pilih yang mana yang benar begitu. Tapi Ibu langsung cari saja nih, sumbernya. Sumbernya dari mana? Begitu. Nah, ini saya jadi kalau ada soal-soal pedagogi, kemudian ada soal-soal seperti itu, kita cari jawabannya yang sesuai kita cari gitu. Kita cari ini dari mana ya soal ini. Kalau sudah ketemu sumbernya, nah kita baru pede. Oh jawabannya ini, berarti beneran jawabanku daripada punya teman-teman begitu. Bisa. Bu, ini pertemuan kita terakhir ya Bu? Iya. Ibu. Iya Bapak. Bapak Gini aja nanti kalau ada soal literasi numerasi kan di-share aja ke grup. Kalau ada jawabannya sekalian. Sudah ada pembahasan. Oke, benar. Nanti saya akan cari ya Bu. Ini hanya contoh saja. Jadi ini hanya mungkin kelihatan ya Bapak Ibu di layar. Ini salah satu contohnya saja untuk soal-soal literasi. Nanti kalau nanti malam saya lihat dulu. Biasanya saya laptopnya satunya mungkin yang banyak literasi numerasi. Jadi seperti ini, urutkanlah kalimat-kalimat berikut kemudian susunlah menjadi paragraf yang baik. Nah, ini contoh, gigitannya pun bikin gatal, bunyinya saat terbang mengganggu telinga. Aku paling tidak suka pada nyamuk. Binatang kecil itu sungguh menjengkelkan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini besok keluar, tapi temanya lebih pada temanya IPA, Bapak Ibu. Itu. Itu hanya sebenarnya kalimat seperti ini saja. Jadi sama dengan soal-soal AKN-nya anak-anaknya kita. Tapi temanya lebih kalau kita ke tema-temanya yang berkaitan dengan mapelnya kita. Ini contoh, ini juga salah satu soal literasi. Jadi berlaku curang pada saat mengikuti ulangan.
Jika tidak diketahui guru memang menguntungkan. Bayangkan saja tanpa harus bersusah belajar, siswa yang berlaku curang mendapatkan nilai bagus untuk mata pelajaran yang diteskan. Namun mereka tidak sadar bahwa kelakuan mereka ini menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Siswa dengan bersusah payah belajar mempersiapkan ulangan, nilainya lebih rendah daripada siswa yang berlaku curang dengan menjiplak jawaban temannya atau dari buku pelajaran dan catatan. Lebih parah lagi, si pelaku merasa bangga dengan nilai yang didapatkannya. Mereka tidak peduli akan teman lain yang berlaku jujur. Nilainya lebih rendah daripada mereka. Bahkan mereka menyalahkan teman-temannya karena jujur, karena tidak berani berlaku curang. Padahal siswa yang tidak berlaku curang telah berlaku jujur ketika mengikuti ulangan. Nah, simpulan yang tepat untuk bacaan tersebut. Nah, ini jawabannya ini adalah berlaku curang ketika mengerjakan ulangan menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Nah, kita kan juga itu ada kalimat-kalimat, contohnya ini kalimat dengan kalimat utama ada di awal, di awal paragraf, di tengah paragraf, kemudian di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf ada namanya deduktif, di akhir paragraf induktif, kalau di tengah dan ada di semuanya itu namanya campuran. Nah, seperti itu banyak ini mungkin baru ya Bapak Ibu. Karena saya juga baru kisi-kisinya tidak ada belum ada di mana? Belum ada di webnya kisi-kisinya mengenai literasi dan numerasi. Tapi insya Allah kapan Bapak Ibu ujiannya? Belum keluar jadwal kami Bu yang kategori A. Jadi satu kelompok itu belum ya Bu? Yang di Aceh yang udah keluar itu sebagian dari kelompok B. Oh, nggak apa-apa. Biasanya yang A itu kan kemarin yang Bapak Ibu yang mohon maaf yang senior kan, nanti itu dapat afirmasi pengabdian dan lain-lain Bapak Ibu. Insya Allah lulus. Ya Allah. Jadi masih makin yakin Bu. Insya Allah. Yakin Bapak Ibu masih harus yakin. Oke. Oh, nanti insya Allah kalau saya ada soal nanti saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Nanti ini saya kirim ke grup. Kemudian saya coba saya berdiskusi. Saya tuh punya mentor dosennya saya. Itu biasanya soalnya bagus-bagus. Karena beliau panitian. Coba nanti saya tanya sama berdiskusi mengenai literasi seperti apa contohnya ya Bapak Ibu. Daripada saya nulisnya mencontohkan salah. Iya, memang Bu di kisi-kisi itu tidak ada tentang numerasi literasi, tapi di komponen soal dibilang numerasi 15 soal, literasi 15, pedagogik 30, saya proporsionalnya 50 70. Itu ada kategori kelompok soal, tapi di kisi-kisi tidak ada, ya kan? Ya. Ya nanti saya cari informasinya dulu Bu biar lebih valid. Terus contohnya seperti apa begitu? Saya tak menghubungi. Terus ya pengalaman tahun kemarin juga soal yang keluar itu udah tidak sesuai dengan kisi-kisi lagi kami lihat. Iya, biasanya seperti itu. Jadi kita mempelajarinya kisi-kisi gitu. Tetapi kadang yang keluar itu tidak runtut seperti kisi-kisi. Ya, jadi kadang-kadang itu yang keluar metode langkah-langkah pembelajaran hampir 80% itu langkah-langkah pembelajaran. Pedagogik profesionalnya itu hanya 30%. Ada yang mendapatkan seperti itu. Jadi apa guna juga dibuat kisi-kisi ya, Bu? Apa guna juga dibuat kisi-kisi ya? Enggak adil gitu. Kenapa, Bu? Enggak, maksudnya kenapa juga dibuat kisi-kisi kalau akhirnya soal yang keluar tidak sesuai kisi-kisi? Kan jadi enggak adil kayak gitu pemerintah. Tapi kalau kita mempelajari, kita mempelajari itu runtut sesuai kisi-kisi. Kita tidak menghafalkan soalnya, tapi mempelajari konsepnya begitu. Kita belajar, sudah matang nih, sesuai kisi-kisi. Tetapi yang keluar itu kan kadang-kadang hanya pada tema-tema tertentu ya, kisi-kisi tertentu. Yang keluar itu PTK aja sampai 30 soal. Tapi kan saya sudah mantap nih di PTK. Yang keluar penilaian saja 30 soal. Nah, itu. Kemudian ternyata fisikanya yang keluar hanya 30 dari 120. Hanya sedikit begitu. Itu kan alhamdulillah. Nah, gitu biasanya. Tapi kadang-kadang ada teman saya itu waktu UP itu yang keluar itu 70%-nya itu menghitung. Jadi pedagogiknya sedikit. Ya ada yang kayak gitu. Untung-untungan Bu ya, nasib ya.
Ya, semoga lah Allah Mudah-mudahan itu kita nasib memberikan baik. kepada kita kemudahan-kemudahan yang di luar nih ya pemikiran kita tuh Bu. Ternyata kita dikasih soal yang mudah, kasih soal yang sesuai dengan yang kita bisa. Gitu. Enggak ah. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Udah kayaknya. Bingung mau tanya apa lagi Bu ya? Iya. Ya Bu, nanti kalau ada nanti kami share di grup. Kasihan Ya. juga Ibu udah malam. Di sana udah jam berapa ini Bu? Jam 11. Jam 11. Jam 9:30. Rasanya berat memang bisa dengan Bu Siti walaupun di online. Cuma Sama saya senang apa daya, juga sama Bu, ya. kelompok belajar ini Bapak Ibu, beneran aktif, kayak pingin tahu begitu. Nanti insya Allah lah, semoga Bapak Ibu lulus semua, kita bisa ketemu lagi kita di UP. UP gitu, persiapan UP-nya begitu. Amin. Ya, insya Allah. Ya Bu, terima kasih banyak. Sehat selalu Bu Siti. Ya, kita mudah akhiri rezekinya. pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah. Bapak Ibu selamat berjuang. Semoga Allah memudahkan urusan Bapak Ibu dan lulus semua. Amin. Ya. Bu Nurjana, kami foto kita sama Ibu. Oh, boleh Bu, difoto dulu. Ya, Bu. Yuk ambil foto yuk. Kenangan. Boleh Bu. Jangan kayak gitu. Boleh difoto dulu, kita masukkan di grup nanti fotonya ya Bu. Dari laptop Bu Siti mungkin lebih apa? Ya, Dapat semua. Ibu aja yang fotokan. Dari laptop Ibu. Ya. Kenang-kenangan. Juliana, Laptop saya itu kok nggak bisa membuka semua ya? Khalidah, yuk. Rosita. Lita, Khalida. Dewi. Apa sini cuma Pak Azwir yang cowok. Iya, ternyata hanya Pak Azwir ya Pak ya? Hanya sendiri. Apa-apa Pak? Pagar betis kami tuh Bu, kemana-mana satu grup terus. Enak itu kalau ada bapak-bapak ya Bu. Ini kayaknya di HP-nya saya nggak anu ini kayaknya. Bu Fitri. Ibu Sitinya ada hutan. Ibu terakhir nih. Kita cukup malam yang terakhir. Oke, sudah difoto Bu? Ini siapa yang foto nih Bu? Saya udah. Oke. Udah. Nah, kalau udah nanti kirim Saya aja. udah screenshot. Nanti ke grup tapi ya. beberapa aja. Nampak kami kan, yang penting nampak kita semua nih lah. Ya, Enggak betul. semua sih kalau di HP. Ibu. Siti. Oke. Oke. Malam ini hadir semua ya. Hadir, tapi yang kayaknya masuk 15. Mana nih yang 3 orang lagi? 2 orang lagi. Bu Atun, mana Bu Atun? Ya, Batun Bu Sulidar ya. Bedar. Bu Ruwaida. Tadi siang ya Bu Ruwaida Oke. ya. Oke, Udah ya? Udah Bu, udah. Sudah. Terima kasih banyak, Bu. Dadah semuanya. Terima kasih Sampai banyak, ketemu kita di Ibu. UP. Ya. Lulus ya. Waalaikumsalam. Dan Bu Fitri. Salam. Lina, Bu Fitri, Bu Sri
Sri Mulyani, Bu Holida, Bu Semoga sukses semua ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.